Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu PLTS. Pembangkit listrik, tenaga surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini akan disimpan ke dalam baterai, yang dapat Anda gunakan untuk perangkat elektronik dan disesuaikan dengan kebutuhan listriknya. Jenis-jenis PLTS. PLTS atap. Peraturan Menteri SDM No. 16 Tahun 2019 mendefinisikan PLTS atap sebagai proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang diletakkan di atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan. Kapasitas PLTS atap yang sudah terpasang di Indonesia pada pangsa pasar yang bergerak di sektor industri tercatat hingga 17,7 MW per tahun 2023. PLTS Ground Mounted. PLTS di atas permukaan tanah atau ground mounted dibangun dengan sistem pertanahan di mana peralatan yang digunakan menggunakan rod tembaga. Dalam sistem ini terdapat pula penangkal petir yang berfungsi untuk melindungi peralatan PV array dan rumah baterai atau inverter yang dapat menangkal petir. PLTS terapung. PLTS terapung adalah instalasi PLTS pada permukaan badan air waduk atau danau yang memiliki data potensi pengembangan mencapai 26,65 GW dan tersebar di 271 lokasi di Indonesia pada tahun 2021. Perancangan teknis instalasinya hampir serupa dengan PLTS Ground Mounted. Perbedaannya bisa dilihat dari tambahan struktur pengapung float, penjangkaran anchoring, dan penambatan mooring. Struktur lapisan panel surya terdapat 1. Bingkai aluminium 2. Kaca pelindung 3. Enkapsulasi 4. Sel fotovoltaik 5. Bahan enkapsulasi 6. Lembar insulasi backsheet 7. Kotak junction. Sejarah panel surya. Matahari menyediakan berbagai macam energi tidak terbatas di dalamnya. Dengan perkembangan teknologi, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi listrik yang banyak dibutuhkan oleh umat manusia. Yang artinya matahari menghasilkan energi listrik dengan menggunakan teknologi panel tenaga surya. Sejarah panel surya. Matahari menyediakan berbagai macam energi tidak terbatas di dalamnya. Dengan perkembangan teknologi, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi listrik yang banyak dibutuhkan oleh umat manusia. Yang artinya matahari menghasilkan energi listrik dengan menggunakan teknologi panel tenaga surya. Berdasarkan sejarah, teknologi panel surya sudah ada pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1839. Seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel yang pertama kali mencetuskan teknologi fotovoltaik. Awalnya teknologi fotovoltaik dicetuskan melalui percobaan penyinaran dengan 2 elektroda. Penyinaran ini menggunakan selenium yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan jumlah yang sedikit. Percobaan ini merupakan bukti bahwa energi listrik bisa dihasilkan dari energi cahaya. Cara kerja panel surya. Panel surya bekerja dengan cara mengubah energi matahari menjadi listrik. Proses ini dimulai ketika sinar matahari masuk ke dalam panel surya. Kemudian, sinar matahari ini diteruskan ke sel surya atau solar cell. Di dalam sel surya, energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Efek ini terjadi ketika partikel cahaya foton mengenai lapisan semikonduktor pada sel surya, sehingga elektron di dalamnya terlepas dan bergerak ke arah konduktor negatif. Selanjutnya, elektron ini diarahkan ke dalam sirkuit listrik dan menghasilkan arus listrik. Cara kerja panel surya. Panel surya adalah perangkat yang dirancang untuk mengubah energi matahari menjadi listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan peralatan listrik. Panel surya terdiri dari sel-sel surya atau fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Berikut adalah beberapa cara kerja panel surya. 1.
Penyerapan cahaya matahari. Panel surya menyerap cahaya matahari melalui sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. 2. Pengubahan energi. Ketika cahaya matahari menyerang sel surya, elektron-elektron dalam bahan semikonduktor menjadi terlibat dalam proses yang menghasilkan arus listrik. Proses ini dikenal sebagai efek fotovoltaik. 3. Pengumpulan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya dikumpulkan oleh kabel yang terhubung dengan panel surya dan dialirkan ke inverter. 4. Inverter. Inverter adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC yang dapat digunakan untuk menggerakkan peralatan listrik di rumah atau kantor. Penyimpanan energi. Energi yang dihasilkan oleh panel surya juga dapat disimpan di baterai, sehingga dapat digunakan di masa depan ketika cahaya matahari tidak tersedia. Manfaat dari tenaga surya. Mampu untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, energi surya mampu berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global dan juga terhindar dari ketergantungan listrik konvensional. Contoh dari penggunaan panel surya. Misalnya, penggunaan panel surya di rumah sebagai alternatif sumber energi listrik dari energi matahari ini bisa digunakan untuk melistriki rumah. Panel surya juga bisa digunakan sebagai penyedia energi untuk menyalakan berbagai macam peralatan elektronik seperti kipas, mesin, komputer, dan Untuk fasilitas umum, energi surya bermanfaat digunakan untuk menerangi jalan dan juga fasilitas publik. Cara pemasangannya. Panel surya dipasang di atap dengan menggunakan dudukan panel surya yang biasanya terbuat dari aluminium. Selanjutnya, panel-panel surya tersebut disambung secara seri. Sambungan panel surya tersebut kemudian dihubungkan dengan inverter di mana arus listrik searah DC yang dihasilkan. Panel surya dikonversi menjadi arus listrik bolak-balik AC yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik rumah. Untuk penambahan bisa menggunakan solar tracking system. Solar tracking system adalah sebuah sistem tracking yang mampu untuk menggerakkan sebuah panel surya supaya dapat mengikuti pergerakan dari arah datangnya cahaya. Manfaat utama dari sistem pelacakan adalah untuk mengumpulkan energi matahari untuk periode hari terpanjang dan dengan keselarasan yang paling akurat terhadap pergeseran matahari seiring dengan pergantian musim. Selain itu, semakin besar tingkat konsentrasi yang digunakan, pelacakan akurat menjadi lebih penting karena proporsi energi yang berasal dari radiasi langsung yang lebih tinggi dan daerah di mana energi terkonsentrasi difokuskan menjadi lebih kecil. Hal yang harus diperhatikan saat memasang panel tenaga surya. 1. Pemilihan lokasi pemasangan. Panel surya sebaiknya diletakkan di atap rumah karena lokasi tersebut terkena paparan sinar matahari secara langsung. NB, perlu dipastikan bahwa lokasi atap tersebut tidak terkena bayangan dari pohon atau bangunan-bangunan di sekitarnya. 2. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya supaya panel tenaga surya dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Pastikan Anda membeli komponen-komponen panel tenaga surya yang berkualitas. Tempat PLTS terbesar di Indonesia. 1. Ulpuah. Lokasi PLTS Ulpuah terletak di utara Desa Ulpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. PLTS Ulpuah memiliki panel surya dengan kapasitas 5 MW. Lahan seluas 7,5 hektar dipenuhi ribuan panel surya, di mana setiap panel mampu menghasilkan daya sekitar 230 watt. 2. Likupang PLTS terbesar di Indonesia. Selanjutnya berlokasi di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan jumlah 64.620 panel surya yang tersusun. PLTS tersebut juga terbentang di lapangan seluas 29 hektar. PLTS ini sudah dilengkapi dengan 120 unit Ari box, 24 set inverter dan 6 PV box,
serta menerapkan sistem kontrak jual beli listrik yang berlaku selama 20 tahun ke depan. Skema kontrak jual beli listrik ini diterapkan melalui model build, own, operate, transfer BOT. 3. GCA Coca-Cola Amatil. Yang ketiga, ada PLTS Coca-Cola Amatil yang lokasinya berada di Cikarang Barat. PLTS ini mempunyai atap panel surya terluas di ASEAN dan telah diresmikan pada bulan September tahun 2020. 4. Waduk Cirata. PLTS Terapung Cirata yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain memiliki luas area seluas 200 hektar, proyek ini juga dilengkapi dengan 340.000 panel surya yang mampu menghasilkan 245 juta kWh energi bersih setiap tahun dan menyuplai listrik untuk lebih dari 50.000 rumah dan mengurangi emisi karbon sekitar 200.000 ton per tahun. 5. Terakhir ada PLTS Bunaken yang terletak di Taman Nasional Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kepulauan Manado, Sulawesi Utara. Peresmiannya sudah dilakukan pada Februari tahun 2011. PLTS ini mempunyai kapasitas terpasang yang mencapai 355 kW/kWp. Kami dari kelompok 7 atas nama Muhammad Setiawan, Farel Febrian, Fajar Awaluriski Janor, Evan Fadlian mengucapkan terima kasih telah menonton.